Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan algoritma CNN dengan menggunakan arsitektur Linet, VGGNet, dan AlexNet. Tapi sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu CNN. Convolution Neural Network atau CNN adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Secara garis besar, CNN tidak jauh berbeda dengan neural network biasanya. CNN terdiri dari neuron yang memiliki weight, bias, dan activation function. Lalu apa yang membedakan? Arsitektur dari CNN dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Feature Extraction Layer dan Fully Connected Layer atau FLP. Arsitektur Linet terdiri dari dua set lapisan penyatuan konvolusional dan rata-rata, diikuti oleh lapisan konvolusional yang mendatar, kemudian dua lapisan yang sepenuhnya terhubung, dan akhirnya penggolongan softmax. Pada gambar di bawah ini dapat diamati yaitu pada arsitektur Linet terdapat 6 lapisan, yaitu convolution, terus average polling, lalu convolution lagi, selanjutnya convolution, terus ada lapisan terakhir yaitu convolution dan menghasilkan output atau full connection. Selanjutnya yaitu terdapat summary dari arsitektur Linet, yaitu pada kami menginput gambar berukuran 32 kali 32, kernel size-nya 0 dan feature maps-nya bernilai 0. Selanjutnya pada lapisan pertama atau convolution menghasilkan sebuah gambar yang berukuran 28 kali 28 dan kernel size-nya 5 kali 5 dan feature map-nya itu 6. Pada layar pertama dinamakan proses convolution. Kemudian pada layar kedua atau average polling menghasilkan gambar 14 kali 14 dengan kernel size-nya 2 kali 2 dan feature maps-nya ada 6. Selanjutnya pada lapisan ketiga atau convolution dengan menghasilkan sebuah gambar dengan ukuran 10 kali 10 dengan ukuran filtering yaitu 5 kali 5 dan feature maps-nya 16. Selanjutnya ada average polling atau lapisan keempat, di mana menghasilkan gambar 5 kali 5 dan ukuran filternya itu 2 kali 2 dan feature maps-nya itu ada 16. Sedangkan pada layar kelima menghasilkan feature map bernilai 120 dengan ukuran 1 kali 1 dan ukuran filternya 5 kali 5. Selanjutnya terjadi proses full connection yang menghasilkan output vektor 84 dan terakhir menghasilkan angka 10 yaitu fully connection, di mana angka tersebut dari 0 sampai 10. Selanjutnya yang dilakukan adalah mengimpor library yang akan digunakan. Jadi saya menggunakan library yaitu NumPy, Panda, Keras, dan Skylin. Berikut sintaks dari library yang saya gunakan. Selanjutnya mengupdate library-nya. Jadi di sini kami mengupdate library-nya terlebih dahulu dan menunggu beberapa saat. Selanjutnya mendownload dataset yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan datasetnya. Ini sintaks yang saya gunakan dalam mendownload datasetnya. Selanjutnya melakukan reshaping dan fetching. Jadi ini adalah sintaks yang dilakukan dalam melakukan reshaping. Jadi kenapa 28 kali 28? Karena pada proses pertama yaitu convolution diubah matriks
diubah ukurannya menjadi dari 32 kali 32 menjadi 28 kali 28. Selanjutnya kita melakukan pemisahan terhadap data training dan data testing. Di sini kami peroleh data trainingnya itu 60.000 dan data testingnya itu 10.000. Selanjutnya di sini ada memberikan nama terhadap memberikan label terhadap data yang diberi data yang dilakukan dari 0 sampai 9. Dapat dilihat pada tabel di sini ada labelnya. Jadi label 0 itu plotnya bernilai 5923 dan seterusnya. Selanjutnya melakukan validasi data training. Jadi di sini kami melakukan validasi feature labelnya, terus dihasilkan data trainingnya itu 48.000 dan validasi image-nya itu 12.000. Di sini model yang akan kami gunakan. Jadi pada model pertama itu convolutional layer, terus lapisan kedua itu pooling layer, selanjutnya lapisan ketiga itu convolutional layer, lapisan keempat pooling layer, dan lapisan kelima fully convolutional layer, dan terakhir lapisan fully connect layer. Di sini terdapat 6 lapisan, di mana dimulai dari lapisan pertama itu 28 kali 28, selanjutnya dilakukan proses pooling layer, menghasilkan filtering 2 kali 2, selanjutnya convolutional layer menghasilkan filtering atau kernel size-nya berukuran 5 kali 5 dengan feature map-nya itu 16, selanjutnya pooling layer dengan menghasilkan 2 kali 2 dan seterusnya. Kacau sekali. Selanjutnya menghasilkan output sejumlah 10, di mana 10 itu dari 0 sampai 9. Selanjutnya di sini convolutional layer. Jadi di sini model-model yang akan digunakan dalam melakukan arsitektur linet. Jadi input untuk linet adalah gambar grayscale berukuran 32 kali 32 yang melewati lapisan convolutional pertama dengan 6 feature map atau filtering yang memiliki ukuran 5 kali 5. Dimensi gambar berubah dari 32 kali 32 kali 1 menjadi 28 kali 28 kali 6. Selanjutnya lapisan kedua atau bernama average pooling layer menerapkan lapisan penyatuan rata-rata atau lapisan subsampling dengan ukuran filter 2 kali 2. Dimensi gambar yang dihasilkan akan dikurangi menjadi 14 kali 14 kali 6. Selanjutnya lapisan ketiga itu convolutional layer. Lapisan convolutional layer dari ukuran 14 kali 14 kali 6 diubah menjadi ukuran 10 kali 10 kali 16 dengan filter berukuran 5 kali 5 dan feature max-nya 6. Selanjutnya pada lapisan keempat yang bernama average pooling layer. Jadi dari ukuran 10 kali 10 kali 16 diubah menjadi ukuran 5 kali 5 kali 16, di mana ukuran filternya menjadi 2 kali 2 dan feature maps-nya ada 16. Selanjutnya pada lapisan kelima yaitu fully connect layer. Di sini diubah dari ukuran 5 kali 5 kali 16 menjadi 120
di sini feature mapsnya menjadi 120. Selanjutnya lapisan ke-6 yaitu fully connect layer, jadi dari 120 menjadi 84. Selanjutnya output yang akan dihasilkan yaitu dari 0 sampai 9. Dapat dilihat di sini ada komponen model atau summary yang diperoleh dari melakukan modeling tadi. Selanjutnya kita melakukan iterasi di sini. Kami melakukan sebanyak 50 epoch, di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan yaitu 3 detik. Jadi total waktu yang dibutuhkan selama sampai 50 epoch yaitu kurang lebih 150 detik, di mana jika dikonversikan dalam menit yaitu Arsitektur jaringan FGG diperkenalkan oleh Simmons dan Sisman dalam makalah 2014 mereka, Very Deep Convolution Network from Large Scale Recognition Images. Jaringan ini ditandai dengan kesederhanaannya, hanya menggunakan 3x3 lapisan konvensional yang ditumpuk satu sama lain dalam meningkatkan kedalaman. Selanjutnya ini merupakan proses dari FGGNet, dimulai dari input 2x2 convolution 2 dimensi 64, kemudian ke ReLU, kemudian ke Maxpol, kemudian ke 2x2 convolution 2 dimensi dengan 128, kemudian ke ReLU, kemudian Maxpol, kemudian 2 kali convolution 2 dimensi dengan 256, kemudian ReLU, kemudian Maxpol, kemudian 2 kali convolution 2 dimensi 512, kemudian ReLU, kemudian Maxpol, kemudian 2 kali 2 dimensi 512, kemudian ReLU, kemudian Maxpol, kemudian flatten, kemudian FCI 4096, kemudian FC2 4096, kemudian FC3 1000, kemudian output. Tabel ini menjelaskan arsitektur yang FGGNet. Berikut merupakan hasil implementasi dari FGGNet pada tiap layarnya. Selanjutnya untuk data training, pertama kita membuat objek estimator dan diberi nama mnix_classifier. Kami menyuntikkan model kami CNN_model_fn ke estimator ini dan menentukan jalur untuk menyimpan pos pemeriksaan pelatihan jika terjadi sesuatu. Selanjutnya itu kami mendefinisikan parameter pelatihan dan hiperparameter untuk jaringan kami, termasuk input, label, ukuran batch. Kami juga mengacak data sebelum pelatihan. Kami kemudian mentraining objek estimator yang kami buat dengan fungsi input dan properti yang baru saja kami tetapkan. Untuk pengujian, kami mendefinisikan fungsi input properti dan menggunakan objek estimator mnix_classifier kami dalam mode evaluasi. Untuk outputnya terdapat seperti pada gambar.
dan kami telah berhasil melatih FGGNet pada dataset MNIST mencapai akurasi 98,42%. Baik, selanjutnya kita beranjak pada arsitektur yang berikutnya yang ada pada CNN, yakni AlexNet. Jadi AlexNet merupakan arsitektur CNN yang didesain oleh seorang bernama Alex Krizhevsky. Nama AlexNet juga diambil dari nama oleh orang yang mendesain ini. AlexNet juga merupakan sebuah arsitektur yang memenangkan sebuah challenge ILSVRC pada tahun 2012 atau merupakan singkatan dari ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, dan AlexNet memenangkan challenge tersebut. Dan kita langsung beranjak pada arsitekturnya. Jadi input dari arsitektur ini dia merupakan RGB, atau dengan kata lain dia memiliki 3 channel. Kemudian pada layar konvolusi yang pertama, kita memiliki kernel berukuran 11x11 dengan stride bernilai 4 dan 96 kernel yang berbeda, sehingga output dari layer ini akan memiliki 96 feature map yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat layar berikutnya, dia memiliki 96 feature map dengan ukuran 55 x 55. Kemudian kita beranjak pada overlapping max pool-nya, di mana jadi max pooling ini dia dilakukan pada window 3x3 dengan straight 2. Jadi max pooling dia tidak mengurangi jumlah dari feature map, melainkan dia mengurangi ukuran dari feature map tersebut, jadi dari 55 ke 27. Dan kita lanjut pada konvolusi layer yang kedua dengan kernel 5x5, dan pada tahap ini kita menggunakan nilai padding 2 dan kernel sebesar 256, sehingga kita memiliki ukuran feature map sebesar 27x27 dan jumlah feature map sebanyak 256. Kemudian kita melakukan overlapping max pool lagi dan dengan 3x3 dan nilai stride sama dengan 2, sehingga kita memiliki feature map berukuran 13x13 dengan feature map sebanyak 256. Kemudian di sini kita memiliki 3 layer konvolusi yang konsekutif. Jadi pada konvolusi di sini kita menggunakan kernel 3x3 dengan padding 1 dan kernel 384. Kemudian kita dapatkan feature map sebanyak 384 dengan ukuran 13x13. Kemudian kita melakukan konvolusi kembali dengan padding 1 dan kernel 384, dan kemudian kita tetap memiliki feature map yang sama karena nilai padding kita ini adalah bernilai 1 dan kernelnya juga sama dengan konvolusi yang sebelumnya. Kemudian di sini kita melakukan konvolusi dengan kernel ukuran 3x3 dan padding 1, akan tetapi dengan kernel sebesar 256, sehingga di sini kita memiliki feature map berukuran 13x13 dengan jumlah feature map sebanyak 256. Kemudian kita memiliki overlapping max pool yang dimana max pooling ini dilakukan pada window 3x3 dengan stride 2, sehingga kita memiliki feature map berukuran 6x6 dengan feature map sebanyak 256. Nah, pada bagian sini bisa dilihat bahwa 6 kali 6 kali 256 itu merupakan menghasilkan 9216 node. Kemudian kita lanjut pada tapping berikutnya, ini fully connected layers dengan node sebanyak 4096, kemudian fully connected layers dengan node yang sama juga, dan pada tahap terakhir yaitu layer softmax atau output dengan nilai 1000.